sobat-sobat, dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-38. Apa kabar sobat-sobat? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap optimis, salam sehat, salam damai. Don't worry, be happy. Hari ini saya akan berbagi sebuah tema, berhati bait Allah. Suatu proses pastoral transformatif. Terinspirasi dari peristiwa dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika Yesus begitu marahnya mengobrak-abrik lapak-lapak di bait Allah. Kemudian sabdanya, runtuhkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan yang ketiga, sabda Yesus bahwa rumah Bapakku telah dijadikan sarang penyamun. Wow, berani benar di bait Allah Yesus melakukan itu. Mengapa? Mari kita lihat. Arti bait Allah dalam agama Yahudi atau dalam Yudaisme itu bukan hal yang main-main. Bait Allah adalah tempat yang dianggap suci, sakral sekali, di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Allah. Dan untuk berjumpa itu dibutuhkan juga syarat-syarat kerohanian tertentu, syarat-syarat yang memang dianggap layak, tahir untuk berjumpa. Dan bait Allah ini menjadi tempat ibadah Yahudi satu-satunya di Yerusalem. Sedangkan tempat ibadah lain di luar Yerusalem disebutnya sinagoge. Dari bahasa Yunani, shun dan agoge. Artinya shun itu bersama-sama, belajar atau menerima pendidikan atau berkumpul bersama-sama. Karena tidak setiap saat orang bisa ke Yerusalem, maka tempat-tempat ibadah itu didirikan di luar Yerusalem dengan kiblatnya ke bait Allah. Jadi bait Allah memang dianggap tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat suci. Tidak semua orang mudah untuk masuk ke dalam bait Allah. Bait Allah menjadi identitas atau jati diri umat Yahudi. Menjadi rumah doa, sembah dan bakti bagi umat kepada Allah. Dan itu hanya satu di Yerusalem, tidak ada di tempat lain. Jadi kalau boleh disebut ya bait Allah sinagoge Yerusalem. Tempat ibadat lain ada, tapi tidak disebut bait Allah. Mana ada ruang-ruang, tempat yang suci untuk para imam umat dan tempat Allah berjumpa dengan imam dan sebagainya. Oleh sebab itulah ada peraturan-peraturan siapa yang boleh masuk ke bait Allah. Mereka-mereka yang dianggap najis, dianggap tidak tahir, dianggap dikutuk oleh Allah, jangan harap bisa masuk dan berjumpa dengan Allah di bait Allah itu. Nah, orang-orang yang dianggap marginal secara religius,
seperti orang buta, orang lumpuh, orang lepra, pemungut cukai, wanita tunasusila, orang-orang yang dianggap najis tidak akan pernah boleh masuk ke bait Allah. Dan dalam perjumpaan itu selalu menjadi sebuah ruang atau momentum bagi umat untuk taat atau tidak, untuk setia atau tidak, untuk menyembah atau tidak kepada Allahnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di bait Allah itu juga ada tempat pentahiran, tempat mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Itulah ruang di mana orang memberikan ucap syukur kepada Allahnya. Bukankah baik tempat yang menjadi tempat suci tersebut, tempat yang dianggap menjadi tempat yang sakral, tempat perjumpaan dengan Allahnya. So, apa alasannya dan mengapa Yesus begitu marahnya dan mau meruntuhkan bait Allah tersebut? Bahkan juga bersabda tidak ada satu batu pun tersusun di atas batu lainnya. Apa maksudnya? Apa karena ada lapak-lapak itu? Bukan. Memang yang dijungkir balikan adalah lapak-lapak itu. Tetapi bukan karena ada basar atau penjualan barang-barang tertentu di bait Allah untuk korban syukur, bukan. Tapi Yesus begitu marah karena sesungguhnya yang terjadi di bait Allah itu adalah mafia bait Allah. Adanya persekongkolan jahat antara bait Allah, imam-imam dengan pemerintahan kolonial Romawi, antara imam dan kaisar, untuk memudahkan bagaimana kaisar mendapatkan pajak dengan sistem yang baik, dengan cara yang efektif, dengan cara yang paling mudah. Maka bait Allah dipakai sebagai instrumen. Nah, untuk fundraising bait Allah mendapatkan perpuluhan yang lebih, maka diaturlah sebuah kesepakatan, pertukaran, perpuluhan dan sebagainya tidak bisa dilakukan oleh umat dengan keikhlasan dan ketulusannya. Ada sebuah kontrol dari bait Allah. Seekor domba yang dibawa dinilai dulu layak atau tidak dipersembahkan dan selalu harus terjadi tukar tambah sehingga umat menambah biaya fundraising terkumpul dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi, ada persekongkolan mafia bait Allah sehingga umat tidak lagi bisa dengan keikhlasan, ketulusan mempersembahkan apa yang ia miliki, tetapi harus terjadi pertukaran-pertukaran, transaksi-transaksi finansial yang menguntungkan bait Allah dan sang kaisar. Persembahan umat dari hati yang tulus harus dilakukan dengan pemaksaan, penukaran yang dianggap halal, tahir oleh sang imam. Bahkan juga harus menggunakan mata uang Romawi, sehingga terjadilah pertukaran uang lokal dengan mata uang Romawi. Sehingga mata uang yang dimiliki oleh umat dia dijadikan komoditas untuk jual beli, transaksi finansial yang tentu saja merugikan umat. Karena mata uang sang kaisar akan jauh lebih mahal.
Itulah sebabnya bait Allah tidak lagi menjadi tempat doa, tempat perjumpaan umat dengan Tuhannya, tempat orang dengan keikhlasan, ketulusan menyembah Allah gitu. Yang harusnya bisa membangun ketaatan, ketulusan, sembah dan bakti yang jujur, yang ikhlas dari sanubarinya untuk menyembah Allah yang sejati. Itulah sebabnya mengapa Yesus begitu marah. Bagi Yesus bait Allah memang penting, tapi jauh lebih penting adalah ketika manusia memiliki hati, yaitu berhati bait Allah. Praktek-praktek keagamaan yang sudah tercemar hanya untuk menguntungkan dan berorientasi kepada fundraising dan keuntungan diri sendiri. Bait Allah yang telah menjadi tempat kesombongan rohani karena dibuat peraturan-peraturan yang akhirnya memisahkan antara manusia dengan Sang Ilahi. Orang buta tidak boleh masuk ke dalam bait Allah karena dianggap dikutuk oleh Allah. Orang lumpuh, orang najis, wanita tunasusila, pemungut cukai, orang lepra atau sakit kusta dianggap orang-orang yang dikutuk oleh Allah sehingga tidak boleh masuk dan berjumpa dengan Allah di bait Allah ini. Inilah kesombongan rohani orang-orang yang ada di bait Allah itu. Sehingga terjadilah anti kemanusiaan. Orang-orang sudah diklasifikasi mana yang dekat dengan surga, mana yang paling disayang oleh Allah, mana yang paling berhak berjumpa dengan Allah, dan orang-orang yang dianggap marginal secara rohani, yang tentu jauh dari surga, bahkan dekat dengan neraka. Itulah sebabnya ketika Yesus bersabda, runtuhkan 3 hari akan aku bangun bait Allah. Pada bait Allah itu dibangun puluhan tahun dengan puluhan ribu tentara, pekerja yang digerakkan oleh Raja Salomo, menebang pohon-pohon tarbantin dari Ethiopia dan Afrika, yang akhirnya negara tersebut menjadi tandus. Kayu-kayu tarbantin yang bagus dipakai kok akan diruntuhkan dalam 3 hari. Yesus tidak berbicara bait Allah secara fisik, tapi Yesus berbicara bahwa ia akan meluruskan arah bait Allah kembali, meluruskan kembali makna bait Allah, tempat perjumpaan rumah Allah, bahwa Allah ingin berjumpa dengan umatnya dan umatnya ingin berjumpa dengan dirinya tanpa sekat-sekat yang anti kemanusiaan, yang diskriminatif, religius dan sebagainya. Bahwa dirinya lah bait Allah yang hidup, bait Allah yang sejati. Nah, itulah sebabnya ketika orang dengan ajaran agamanya, dengan aturan-aturan agama yang memisahkan umat manusia, sehingga mereka tidak bisa berjumpa ke bait Allah, maka bait Allah itulah yang berjalan, bait Allah itulah yang menghampiri. Itulah sebabnya mengapa Yesus memanggil Sakius, Sakius turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Surga sedang berjalan menghampiri manusia yang tidak boleh berjumpa dengan Allahnya di bait Allah. Jika orang tidak lagi bisa berjumpa dengan Allah di bait Allah, maka benarlah kata Yesus, runtuhkan bait Allah itu. Dan Yesus menjadi bait Allah yang berjalan, bait Allah yang menghampiri. Dan ketika makan bersama, imam-imam Lewi dan ahli Taurat berkata, lihat gurumu makan dengan orang najis.
Benar, tapi orang najis pun punya hak untuk berjumpa dengan Allahnya, berjumpa dengan Sang Sorga. Maka dia berjumpa dengan Yesus yang berhati bait Allah. Ketika berjumpa, ketika merasakan cinta kasih-Nya, maka hati Sakius pun sekarang berubah menjadi orang yang berhati bait Allah. Sang pemungut cukai tidak lagi berhati lintah darat, tapi sang pemungut cukai itu sekarang berhati bait Allah. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, aku akan memberikan separuh milikku kepada orang-orang miskin dan akan mengganti 4 kali lipat sekiranya ada orang-orang yang hartanya pernah aku ambil. Hebat toh? Nah, inilah sebuah pastoral transformatif yang merubah hati lintah darat menjadi hati yang berhati bait Allah, Baitullah, karena dia berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang berjalan. Dalam tradisi Jawa disebutnya sumur lumaku tinimbo. Tidak wajar. Yang normal adalah timba itulah yang berjalan ke sumur. Tetapi berhati bait Allah adalah justru sumur itulah yang berjalan untuk ditimba. Itulah sebabnya ketika Yesus juga berjumpa dengan orang lepra, berjumpa dengan orang buta, berjumpa dengan orang lumpuh, Ia memberdayakan kembali. Mereka berteriak, Tuhan, sembuhkanlah aku. Lalu Yesus bersabda, berdirilah, angkat tilammu, pergilah, tunjukkan kepada imam bahwa kamu telah tahir. Karena telah tahir, dia telah berjumpa dengan Yesus yang berhati bait Allah. Jika ia belum diperkenankan masuk ke bait Allah, no problem, itu hanya bait Allah yang dibangun dari batu. Tapi mereka terutama sudah berjumpa dengan bait Allah yang hidup. Itu yang Yesus maksudkan. Maka perjumpaan dengan manusia yang berhati bait Allah akan mentransformasi dirinya. Begitu juga Yesus berjumpa dengan wanita Samaria yang sudah dianggap najis, wanita tunasusila sekaligus juga tentu sangat hina. Tapi Yesus bercakap menjadi percakapan religius di sumur Yakub itu. Dan akhirnya wanita itu telah berjumpa dengan Yesus yang berhati bait Allah dan percaya ia sedang berjumpa dengan air kehidupan. Maria Magdalena juga berjumpa dengan Sang bait Allah yang hidup, yang berjalan, yang mencari. Karena Maria Magdalena seorang wanita tunasusila tidak akan bisa berjumpa dengan Allah di bait Allah. Tapi dia bisa berjumpa dengan bait Allah di dalam Yesus yang berhati bait Allah. Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak Ibu, pulanglah, jangan berbuat lagi. Lalu Maria Magdalena menjual seluruh hartanya, membeli minyak narwastu dan datang kepada Yesus, mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Sebuah proklamasi surgawi, inilah bait Allah yang sejati, inilah surga bagi hidupnya. Yesuslah juru selamat hidupnya. Dan Maria Magdalena menulis kitab Injil, The Gospel according to Maria Magdalene.
sekalipun dianggap pseudo, namun ungkapan-ungkapan kebahagiaannya, perjumpaan dengan Sang Bait Allah yang hidup telah mentransformasi dirinya. Pastoral yang dilakukan oleh Sang Mesias, pastoral yang dilakukan oleh Sang Surga, pastoral yang dilakukan oleh Yesus yang berhati Bait Allah telah mentransformasi dirinya, tidak lagi menjadi manusia tunasusila, tetapi menjadi pewarta Injil, pewarta cinta kasih, pewarta pengampunan. Saulus tidak pernah dengan mata melihat Yesus. Dia tidak hidup bersama dengan Yesus secara fisik. Dia ahli Taurat yang begitu bengis. Siapa saja yang mengikut Yesus akan menghadapi siksaan dari dirinya. Bahkan dengan rekomendasinya Stefanus mati di Razam. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, ia disapa oleh Yesus yang berhati Bait Allah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Ketika mata biologisnya buta, mata imannya dapat melihat. Dalam perjumpaan dengan Sang Bait Allah itu, hati Saulus yang bengis, yang kejam, pembunuh, penghujat, berubah menjadi manusia yang berhati Bait Allah. Dan dia tidak menutup-nutupi. Dari semua rasul, akulah rasul terkutuk, akulah penghujat, akulah pembunuh. Tapi aku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Suatu proses pastoral transformatif dari Yesus yang berhati Bait Allah. Dan ketika Saulus memiliki hati yang berhati Bait Allah, 13 kitab suci dihasilkannya bersama dengan para muridnya dalam sekolah Paulin. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus mampu menghasilkan karya-karya yang menyaksikan, memberitakan manusia yang berhati Bait Allah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan ketika Yesus pun tersalibkan, tangan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hati yang berhati Bait Allah menggerakkan hidupnya dan berdoa bagi orang-orang yang jahat kepadanya. Apa yang ia doakan? Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika hati yang berhati Bait Allah ini mendoakan dan memohon kepada Sang Bapa untuk memberikan pengampunan, ini sebuah pastoral transformatif ilahi yang merubah hati orang yang jahat, hati yang kejam, hati yang bengis, hati yang penuh dengan kebencian. Berkata, sungguh ia orang benar, sungguh ia anak Allah, kitalah yang bersalah. Begitu juga yang di sebelah kanan Yesus, ketika disalibkan dia melihat, Guru, Tuhan, ingatlah aku jika engkau berada di taman Firdaus. Maka Yesus berkata, pada hari ini juga engkau telah bersama aku di taman Firdaus.
Hati yang berhati bait Allah adalah sebuah proses pastoral transformatif yang merubah manusia untuk menjadi gambar Allah kembali. So, saudara-saudara, sobat-sobatku, profesi di hadapan Allah bukanlah yang paling menentukan dan signifikan di hadapannya. Tetapi yang paling penting adalah hatinya. Allah mengendaki hati kita, yaitu berhati bait Allah. Jadilah hakim yang berhati bait Allah. Bukan hakim KUHP, kasih uang habis perkara. Jadilah pendeta yang berhati bait Allah, yang menyatakan dan berani memberitakan tentang kebenaran dan keadilan Allah. Sekalipun mungkin salib harus dipanggulnya. Jadilah guru yang berhati bait Allah, yang membuka cakrawala berpikir para muridnya, supaya mengerti karya Allah melalui misteri-misteri alam dan jagat raya ini. Jadilah dokter yang berhati bait Allah, bukan dokter Artomoro. Duit akan datang sendiri. Tetapi hati yang menyembuhkan, hati yang menggambarkan tangan surgawi sedang merangkul dan menyembuhkan pasiennya. So, sobat-sobat, kemarahan Kristus telah membangkitkan sukma kita. Jadilah manusia yang berhati bait Allah. Kita berjuang bersama, kita saling mendoakan, kita saling menjaga supaya bait Allah kita tetap juga dihidupi oleh hati yang berhati bait Allah. See you. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam damai, salam sehat.